Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami mengucapkan puji syukur karena kami bisa memulai ibadah meskipun secara online karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita harus berkumpul, maka kita menyikapi dengan melakukan ibadah secara online. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini akan kami mulai ibadah pada malam hari ini dengan memujikan kidung jemaat nomor 2, yaitu Suci, Suci, Suci. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengambil saat teduh sehingga ada pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan dengan iman percaya bahwa sumber pertolongan kita hanya berasal dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Kita menyanyikan kidung jemaat nomor 3, bait yang pertama dan yang kedua. Kita akan berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang senantiasa melimpahkan berkat pada kami semua, terpujilah nama-Mu di segala penjuru dunia. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami selama ini. Hari demi hari kami lewati dengan penuh sukacita dan penuh keselamatan yang datangnya hanya dari Tuhan semata. Itu semua terjadi hanya karena anugerah Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Semoga apa yang kami pelajari malam hari ini sesuai dengan kehendak-Mu dan kiranya Engkau hadir di tempat ini untuk memberi pemahaman yang benar dan baik pada kami semua, sehingga kami boleh menyimpannya di dalam hati, serta boleh kami lakukan di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini. Amin. Bacaan kita malam hari ini diambil dari Keluaran 14 ayat 10-31. Dan saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian untuk ayat yang 10-14. Keluaran 14 ayat 10-14. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini?
Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, beban hidup yang berat bisa menjadikan kita menjadi putus asa. Demikian juga dengan segala macam pencobaan di dalam hidup yang berat, seperti sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, masalah ekonomi, beban pekerjaan bisa saja mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Pada saat ini pun ketika wabah pandemi COVID-19 sedang menyerang semua bangsa, banyak orang yang merasa bahwa ini adalah beban hidup yang sangat berat. Dulu pada saat belum ada wabah, semua berjalan dengan normal. Bekerja, bersekolah, beribadah, semua berjalan seperti biasa dan berjalan dengan normal. Tetapi ketika wabah ini menyerang, semua hal menjadi berubah sama sekali. Pemerintah sudah menyarankan untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah karena begitu cepatnya penyebaran COVID-19 ini di seluruh dunia. Ekonomi warga juga terguncang karena pemasukan perusahaan yang menurun. Mereka merasa was-was karena gajinya akan dipotong atau tidak. Bahkan mungkin mereka akan berpikir untuk mencari pekerjaan yang lain atau berusaha di tempat yang lain. Dan hal ini membuat banyak orang menjadi khawatir akan hidupnya dan ini bisa saja mempengaruhi imannya. Dan semua orang tidak tahu hal ini akan berakhir kapan, karena untuk virus ini belum ditemukan vaksinnya. Hal yang sama juga dialami oleh bangsa Israel di dalam bacaan kita pada malam hari ini. Bangsa Israel yang sebelumnya merasa bahwa hidup di Mesir itu menenteramkan, mereka merasa menjalani hidup normal dan biasa di Mesir meskipun mereka mengalami penjajahan atau perbudakan di Mesir. Semua kecukupan pakaian, tempat, dan makan dipercaya sebagai berkat Tuhan terhadap orang Israel ini sebagai sesuatu yang mengalir begitu dari Tuhan. Diceritakan dalam bacaan kita, Nabi Musa yang memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan pada saat itu sudah sampai di gurun dan mendekati pinggir laut. Para tua-tua bangsa Israel khawatir oleh keadaan ini ketika mereka melihat dari belakang bahwa tentara Mesir sudah berdatangan dan mendekat. Mereka kemudian mengeluh pada Tuhan dan Nabi Musa demikian. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat yang 11. Perkara hidup mati yang menjadikan kekuasaan Tuhan masih menjadikan tua-tua Israel tidak teguh pendirian ketika menghadapi beban hidup yang sifatnya darurat dan mendadak seperti saat itu. Menurut mereka, ikut Tuhan harus memiliki hidup yang aman, tentram, normal, tanpa masalah dan tanpa penderitaan. Demikian juga pandangan sebagian orang-orang percaya. Mereka berpandangan bahwa hidup Tuhan itu harusnya hidup yang nyaman, tenang, tentram, dan tidak ada penderitaan di sana. Oleh karena itu, ketika ada masalah yang berat, kemudian mereka menyalahkan Tuhan. Apakah demikian, Bapak Ibu? Beban hidup memang bisa saja menjadikan iman orang menjadi berubah. Tetapi hal yang menyenangkan dan membuat bahagia di dalam hidup kadang juga bisa menjadikan orang menjadi lupa dengan imannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus,
Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira beban hidup apa yang menjadikan iman orang menjadi berubah? Ya, untuk menanggapi pertanyaan yang pertama, kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira beban hidup apa yang menjadikan iman berubah? Yang menjadikan iman berubah, kadang ketika kita berjuang keras dalam kehidupan itu, dan kita tidak bisa menemukan apa yang kita cari, itu kadang kita merasa goyang. Padahal di situ Tuhan sedang menguji kita. Kita harus berjuang sampai ke ujungnya. Jadi jangan mudah menyerah. Dan kemudian kita juga punya pikiran mengambil jalan pintas. Karena mengambil jalan pintas itu ketika kita mendapatkan sukacita kita ya semu saja. Ketika kita kalau berjalan menurut apa yang dikehendaki Tuhan, dengan banyak penderitaan, banyak goncangan, itu akan menjadikan kita kuat. Sebenarnya itu yang diinginkan Tuhan. Jadi harus tetap semangat, tetap berjuang, tetap mengandalkan Tuhan, sehingga apa yang ketika iblis masuk melalui banyak cobaan, kita tetap harus teguh. Kalau menurut Bapak Ibu, bangsa Israel itu bangsa yang bagaimana? Maka terhadap pertanyaan ini ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari cerita yang terletak di dalam Keluaran tadi. Yang pertama, bangsa Israel itu adalah bangsa yang mudah mengeluh terhadap penderitaan yang dialami. Bahwa sesungguhnya bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan yang sudah jelas Tuhan itu membela bangsa Israel. Ketika Tuhan menimpakan 10 tulah di Mesir, itu sebenarnya nampak bahwa Tuhan itu sangat menyintai bangsa Israel. Namun demikian ternyata bangsa Israel itu bangsa yang mudah mengeluh, utamanya terhadap pemimpinnya, yaitu Nabi Musa dan Harun kala itu. Selain itu, bangsa Israel itu adalah bangsa yang serakah, saya kira ya. Ketika memiliki kesempatan, maka berdasarkan dalam Keluaran 12 ayat 36 itu, bangsa Israel itu termasuk bangsa yang serakah, suka merampas. Bahwa sesungguhnya bangsa Israel itu bangsa yang dibela oleh Tuhan, yang dipenuhi segala kebutuhannya. Ternyata mereka ini juga menginginkan hal yang barang-barang atau benda-benda atau hak yang bukan menjadi miliknya. Itu saya kira dua hal yang menjadi karakter bangsa Israel. Matur nuwun. Hal ini bisa direfleksikan bersama dengan keluarga di rumah. Apakah kita kadang-kadang juga seperti bangsa Israel ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami beban hidup yang berat, ketika mengalami kesulitan ekonomi dan yang lainnya? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika semua dinamika kehidupan kita jalani, hal penting yang harus kita miliki adalah teguh kepada Tuhan. Ketika kita mempunyai kekuatan iman yang kuat, semua usaha yang kita jalani di dalam menghadapi masalah tidak sia-sia karena Tuhan menyertai kita. Nabi Musa berkata dalam ayat 13, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Oleh sebab itu, marilah jangan sampai semua masalah dan kesenangan hidup serta penderitaan yang kita alami merubah iman kita kepada Tuhan. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah semua penderitaan
semua kepahitan hidup akan merubah iman kita kepada Tuhan? Hanya Bapak Ibu sekalian yang bisa menjawabnya. Amin. Saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan, dan persembahan kita ada 3 kantong, yaitu untuk persembahan jemaat, panitia pembangunan, dan kerakalan. Kita akan pujikan Kidung Jemaat 291 bait yang pertama selama kantong diedarkan. Kita akan naikkan doa syafaat dan untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan mendoakan para medis dan pemerintah, kemudian berdoa bagi pelayanan di gereja, berdoa bagi persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu yang senantiasa mengiring langkah kami dan memberi kekuatan dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan pergumulan kehidupan. Pada saat ini kami berdoa terkhusus bagi para medis yang bekerja membantu merawat saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19. Kiranya Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang prima dalam melaksanakan tugasnya bagi sesama, berkati dan lindungi keluarga mereka dari penyakit COVID-19. Kami berdoa bagi para pemimpin yang bekerja keras untuk mengatur segala sesuatunya terkait dengan penanganan wabah pandemi COVID-19 ini. Berikan mereka kekuatan, kesabaran, kesehatan, dan kebijaksanaan agar mereka boleh bekerja dengan maksimal sehingga penyakit ini boleh Tuhan angkat dari bumi Indonesia dan juga di belahan bumi yang lainnya. Dan kami merasakan campur tangan Tuhan di dalamnya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena penyakit ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh bekerja memberi kesembuhan atas penyakitnya melalui dokter, perawat, dan obat-obatan serta kasih sayang dari keluarganya. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi pelayanan di gereja kami. Apabila saat ini kami masih belum boleh bersekutu oleh karena wabah pandemi COVID-19 ini, kami percaya sepenuhnya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah di balik ini semua. Karena rencana Tuhan pasti yang terbaik untuk gereja kami yang mungkin tidak terjangkau oleh akal pikiran kami sebagai manusia. Kami berdoa bagi proses pembayaran Kombes Pol 70. Kiranya Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya, terutama terkait dengan dana dan pelunasannya. Kami berdoa untuk proses perizinan gereja kami. Biarlah kami merasakan campur tangan Tuhan di dalamnya dan menggerakkan para pemimpin yang terkait di dalam proses perizinan ini. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan pada malam hari ini. Biarlah persembahan ini menjadi bagian dari kami di dalam memuliakan nama Tuhan. Berkati para pengelola persembahan dan berikan mereka kebijaksanaan di dalam mengelola berkat dari Tuhan. Ampuni jika di dalam kami mempersembahkan ada terselip dosa di dalamnya, dan ajar kami untuk memberikan persembahan yang hidup kami dan yang terbaik untuk Tuhan. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan lindungi kami dalam perjalanan hingga sampai di rumah berkumpul dengan keluarga. Doa ini kami naikkan dengan menyebut Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami.
Bapak Ibu, kami mohon berdiri dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 346 bait yang pertama dan yang ketiga. Kita akan memohon berkat dari Tuhan melalui hambanya. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih, ibadah pada malam hari ini telah berjalan dengan baik atas kehendak Tuhan yang sudah menyertai kami dalam ibadah tadi, awal, pertengahan hingga akhir, sehingga berjalan dengan baik. Kiranya kerinduan ini terjawab. Maka kita akhiri ibadah malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih, matur suwun. Kita akan bertemu kembali di ibadah lainnya. Tuhan memberkati. Amin.